Seperti kata pepatah Terelie, akan selalu ada hari-hari menyakitkan dan kita tidak tahu kapan hari itu menghantam kita. Tapi akan selalu ada hari-hari berikutnya. Setelah menemui belahan hatinya dan sarapan bersama, Daniel lantas pergi menemui Bu Marni di rumah sakit. Ia berencana menjenguknya bahkan menyempatkan membelikan buah-buahan untuk Bu Marni. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit dari rumah Amelia menuju rumah sakit akhirnya sampai juga. Daniel turun dari mobil SUV-nya membawa keranjang buah berjalan menyusuri setiap koridor rumah sakit. Ruangan Bu Marni berada di lantai 4 berada di ruangan VIP. Ceklek. Selamat pagi Bu Marni, bagaimana keadaannya sekarang? Maafkan saya baru sempat datang untuk menjenguk Anda. Dan ini saya bawakan buah. Segera Daniel menaruh keranjang buah itu di atas meja di samping ranjang. Selamat pagi nak. Tidak apa-apa, terima kasih sudah merepotkan. Alhamdulillah, kata dokter, besok sudah boleh pulang. Tetapi ibu belum bisa berjalan normal nak. Ibu harus memakai roda untuk beraktivitas. Ucap Marni menampilkan muka sedihnya. Daniel pun merasa iba pada wanita parubaya itu. Andai waktu bisa diputar, pastilah ia akan lebih berhati-hati ketika menyetir. Tapi semua sudah terjadi. Semua kejadian tidak bisa dicegah. Semua sudah terjadi atas kehendak Maha Kuasa. Ibu tenang saja. Nanti ibu akan terus dipantau oleh dokter dan menjalani terapi. Saya akan bertanggung jawab penuh atas kesalahan saya. Jelas Daniel. Terima kasih nak Daniel. Ucap Marni dan hanya diangguki oleh Daniel. Kalau begitu saya permisi dulu. Saya harus berangkat ke kantor. Ucap Daniel. Nak Daniel, bagaimana soal pekerjaan untuk Delia? Marni menghentikan langkah Daniel. Dia bisa langsung datang ke perusahaan saya. Bisa langsung hari ini atau besok. Terserah anak ibu siapnya kapan. Ucap Daniel menjelaskan. Terima kasih nak Daniel. Sekali lagi ibu mengucapkan banyak terima kasih nak Daniel sudah memberi Delia pekerjaan. Marni tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Ya, ucap Daniel memutar handle membuka pintu keluar dan berlalu dari ruang rawat inap Bu Marni. Waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Ketika Daniel sampai terlihat Jack sedang berkutat dengan layar di depannya. Daniel sama sekali tidak berniat menyapanya. Berlalu begitu saja melewati meja sang asisten. Kenapa lagi tuh manusia tidak biasanya masih pagi begini tuh muka sudah kusut seperti cucian belum digosok. Jack mengerutkan keningnya. Ketika sang presdir lewat begitu saja tanpa menyapanya. Jack berdiri membawa laporan untuk diserahkan kepada bosnya. Ceklek. Selamat pagi bos, ini jadwal untuk hari ini. Jack menyerahkan dokumen ke hadapan Daniel. Daniel menjawab sekenanya. Membuka map itu dengan muka datarnya. Biasanya ada pembahasan atau pertanyaan untuk Jack, tapi hari ini Daniel menjelma menjadi manusia batu. Tidak banyak mengeluarkan suara atau sekedar berbahasa basi seperti biasanya. Bos, apa Anda memerlukan sesuatu lagi? Tanya Jack ragu untuk meninggalkan ruangan itu. Jack merasa kepo dengan bosnya. Tidak Jack, saya tidak membutuhkan apapun. Terima kasih. Jawab Daniel singkat. Jack hanya mengganggu patuh. Jack keluar dari ruangan bosnya kembali dengan kegiatannya. Walaupun dirinya penasaran dengan sang presdirnya, tapi Jack tidak berhak ikut campur dengan urusan sang majikannya. Kring-kring. Telepon kantor berbunyi. Jack segera mengangkat panggilan itu. Halo. Dengan asisten Jack di sini. Ada yang bisa dibantu? Atas nama siapa? Oke baik. Nanti saya akan infokan. Terima kasih. Jack berdiri lagi dari duduknya. Tok tok tok. Permisi bos, ada yang ingin bertemu dengan Anda atas nama Delia. Resepsionis bilang orangnya sudah ada lobi. Ucap Jack. Tolong suruh ke ruangan saya sekarang. Ucap Daniel tanpa mengalihkan wajahnya ke arah Jack dari laptopnya. Jack langsung keluar untuk menginfokan kembali perintah sang bos. Menunggu orang yang dimaksud resepsionis itu datang. Tak lama datanglah seorang wanita dengan memakai rok sepan hitam dipadukan dengan kemeja warna putih, berjalan didampingi resepsionis. Silahkan, ini asisten Pak Daniel. Ucap resepsionis itu. Delia pun mengganggu, menghampiri Jack yang sedang berkutat di mejanya. Selamat pagi, saya ingin bertemu dengan Pak Daniel. Apakah beliau ada di dalam? Tanya wanita itu. Jack menoleh ke arah sumber suara. Seketika melongo sebentar ketika bertemu tatap dengan wanita itu. Anda yang bernama Delia? Tanya Jack.
Iya, jawab wanita itu. Silahkan, Anda sudah ditunggu di dalam. Jawab Jack. Terima kasih. Ucapnya berlalu dari hadapan Jack. Tok tok tok. Delia memutar handle pintu ruangan. Merasakan kegugupan dalam dirinya. Delia masuk memberanikan dirinya. Selamat pagi Pak Daniel. Saya datang ke sini sudah siap untuk bekerja dengan Anda di perusahaan Bapak. Ucap wanita itu. Daniel menoleh dan melihat seseorang yang ada di hadapannya. Daniel menelisik penampilan Delia dan memanggut-manggutkan kepala. Kamu membawa dokumen data diri kamu kan? Tanya Daniel sembari mengetuk-ngetuk meja kerjanya. Iya. Saya sudah membawanya. Ini maaf. Delia menyerahkan map berwarna coklat ke meja sang prasdir. Daniel berdehem kemudian membuka map itu melihat data diri dari wanita di hadapannya. Baiklah Delia, mulai hari ini kamu sudah bisa bergabung dengan perusahaan ini. Kamu akan ditempatkan di... Daniel diam sebentar. Oke, kamu bisa membantu pekerjaan asisten saya. Bantu dia karena saya tak selalu berada di perusahaan. Dan Jack selalu menumpuk pekerjaannya ketika saya tidak bisa menghandlenya. Sekarang sudah ada kamu. Jadi tolong kerjasamanya. Ucap Daniel menjelaskan pada wanita itu. Baik Pak, terima kasih sudah memberikan saya pekerjaan. Ucap Delia. Ya sama-sama. Jawab Daniel singkat. Klik. Jack, tolong siapkan satu meja dan kursi lagi untuk di ruangan kamu. Sekarang. Perintah bos pada sang asisten di balik telepon. Oke Delia, kamu bisa ke ruangan kerja kamu sekarang. Nanti Jack akan mengarahkan di mana ruangan kamu. Ucap Daniel mengibaskan tangannya. Baik Pak, terima kasih. Delia keluar meninggalkan ruangan itu. Waktu terus berjalan tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang, itu tandanya sudah memasuki jam makan siang. Tiba-tiba pintu ruang Daniel ada yang mendorong tanpa mengetuknya terlebih dahulu. Dan pelakunya tak lain adalah gadis cantik berkulit putih dan bergigi gundur. Siapa lagi kalau bukan Amelia? Hai, selamat siang Pak Bos. Apakah Anda sibuk? Amelia datang membawa paperpak lalu ditaruhnya di meja dekat sofa. Menghampiri kekasihnya yang sedang berkutat dengan laptopnya. Ayo makan dulu, sudah waktunya makan siang. Ajak Amelia yang langsung duduk begitu saja di pangkuan Daniel. Entah mengapa Amelia hari ini tingkahnya begitu berbeda. Sepertinya Amelia ingin memanfaatkan waktunya sebelum meninggalkan pria itu menempuh pendidikannya di luar negeri. Daniel tersentak kaget tiba-tiba Amelia duduk di pusat kehidupannya. Sayang, kamu kenapa? Kamu sakit? Tanya Amelia sembari mengusap-ngusap dahi kekasihnya. Ini. Daniel tidak tahu harus mengatakan apa pada gadis polos di hadapannya. Mengambil napasnya dalam-dalam. Ada yang tegak, tapi bukan keadilan. Amelia bingung dan semakin bergerak di atas pangkuan Daniel. Amelia melihat dahi sang kekasih berkeringat. Padahal di dalam ruangan itu memakai AC, bahkan Amelia bisa merasakan hawa dingin menembus kulitnya. Tetapi ia bisa melihat Daniel sangat berkeringat. POV Daniel. Ya Tuhan, tolonglah hambamu ini dari godaan wanita cantik di depan hamba. Kenapa kau begitu sensitif, Tong? Tahu saja kalau kau disentuh wanita cantik. Sabarlah dulu, belum waktunya. Kau menampakkan wujudmu di hadapannya. Tolong jangan membuat kegaduhan, diamlah, tetap aman di dalam sana. POV berakhir. Sayang, kamu berkeringat. Kamu demam? Tanya gadis itu. Tanpa pikir panjang Daniel langsung saja menyambar bibir Amelia. Melumatnya dengan rakus, bisa-bisanya gadis itu membangunkan singa yang sedang tertidur pulas. Amelia yang mendapat perlakuan dari Daniel yang secara tiba-tiba merasa terkejut. Tapi setelah memasuki dalam permainan Daniel, gadis itu memberikan akses membuka mulutnya membalas perlakuan Daniel yang begitu menggila yang awalnya hanya diam namun lama-lama menuntut. Keduanya berpagut di atas bangku kebesaran Daniel. Tatapan mereka bertemu. Pipi Amelia bersemu ketika ditatap sangat intens oleh kekasihnya. Daniel mencumbu bibir lanung kekasihnya. Menghisap leher putih mulus itu, lalu tatapannya turun ke bawah. Menaikkan sedikit kaos yang dipakai Amelia ke atas, menyembulkan dua gundukan besar yang menonjol sempurna dari dalam cupra berwarna merah. Daniel meneguk selaivanya kuat-kuat ketika melihat pemandangan di depan matanya. Ia menghisap dan menyusu seperti bayi yang sedang kehausan. Keringat semakin bercampur dengan panasnya gairah yang semakin memuncak. Amelia terbuai. Gairah keduanya memburu. Amelia menjabak rambut lelaki itu mengadahkan kepalanya ke atas,
bersandar pada meja kebesaran Daniel. Agih, Amelia mendesah tak kuasa menahan api gairah yang begitu membara. Daniel tersenyum dan mengecup bibirnya singkat. Tiba-tiba pintu ruangan diketuk dari luar. Amelia terkejut, begitu juga dengan Daniel. Amelia segera beranjak dari pangkuan Daniel, merapikan penampilannya yang begitu berantakan, dan pelaku hanya tersenyum sembri ke arahnya. Keduanya tersenyum canggung. Tok tok tok. Cekokek. Permisi Pak, di luar ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Ucap Deli, lalu tatapannya beralih pada gadis yang berdiri di samping pria tampan yang merupakan bosnya. Deli menelisik penampilan Amelia dari atas sampai bawah, dengan tatapan tidak suka. Daniel berdehem menetralkan dirinya, sembari melonggarkan dasinya. Siapa? Tanya Daniel. Itu. Ucap Deli menunjuk ke arah pintu. Mama. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.